Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini merupakan materi MIPTES mata kuliah Vertebrata Air, yaitu film nematoda. Ada pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memaparkan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Auliatus Syahra, Nur Aisyah, Gita Reski Alfiani, Nur Fadila saya sendiri, dan Andi Alhamdulillah. Adapun dosen pengampu kita, yaitu Bapak Aki Eko Mulyawan, SPI MSI. Oke, langsung saja, morfologi nematoda. Nah, nematoda ini bisa juga disebut dengan cacing giling atau cacing gelang, merupakan cacing yang berada dalam filum nematoda, atau terkadang juga disebut Nemadelmintes. Filum ini memiliki anggota beragam yang menghuni rentang lingkungan yang sangat luas. Menurut taksonomi, mereka dikelompokkan dalam superfilum Ecdysozoa bersama dengan Arthropoda dan hewan-hewan lain yang melakukan ekdisis. Cacing ini tripoblastik, tanpa segmen dan tertutup. Kulit air yang fleksibel tapi dilihat. Di bawahnya hanya ada lapisan otot melintang. Tidak ada sistem darah atau sirkulasi lainnya. Rongga tubuhnya tidak mempunyai garis dalam mesoderm, dan itu bukan zoelem. Itu diperoleh secara langsung dari blastozoel. Terdiri banyak tabung untuk sistem reproduksi dan juga saluran cerna yang terbuka di setiap ujung cacing. Bisa kita lihat gambar di samping, itu adalah filum nematoda. Nah, pada bagian anatomi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem pencernaan. Nah, kebanyakan nematoda yang hidup bebas karnivor dan memakan metazoa kecil, termasuk jenis nematoda lainnya. Spesies lain, baik di laut maupun air tawar adalah Phytohagus dan memakan diatom, ganggan dan juga jamur. Spesies terestrial merupakan hama tanaman komersial. Ada pula spesies laut, air tawar dan terestrial atau deposit feeder, memakan lumpur dan memanfaatkan bakteri dan juga bahan organik yang terkandung di dalam lumpur. Beberapa spesies memakan sampah organik seperti kotoran hewan, bangkai, dan juga tanaman busuk. Makanan masuk melalui mulut pharynx dan esofagus, terus usus halus, rektum pendek dan juga anus. Nah, yang kedua yaitu sistem saraf. Lingkaran cincin saraf mengelilingi esofagus, merupakan otak dan berhubungan dengan 6 benang saraf anterior yang pendek dan 6 benang saraf posterior. Alat indera pada nematoda adalah papila stae dan ampit. Stae terdapat di kepala dan seluruh permukaan tubuh. Ampit dijumpai juga pada nematoda yang hidup bebas, terutama spesies laut. Ampit ialah lubang kutikula yang buntu dan bersilia, berfungsi sebagai semoreseptor, dan bentuk dari ampit yaitu bermacam-macam, karena itu digunakan untuk identifikasi. Nah, yang ketiga yaitu sistem ekskresi. Alat ekskresi pada nematoda bukan protoperidia, melainkan suatu sistem kelenjar sel dengan atau tanpa saluran yang terletak pada anterior. Pseudoxylem terisi hemolipa yang mengandung berbagai substansi terlarut di dalamnya. Mungkin juga hasil-hasil ekskresi. Hasil ekskresi itu antara lain nitrogen sebagai amonia, asam uret, ureum yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskretorius. 4. Sistem pernapasan. Nematoda tidak mempunyai organ pernapasan yang spesial. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang diekskresikan melalui kutikula. Hemoglobin terjadi pada cairan perivaskular beberapa parasit nematoda. 5. Sistem otot. Nematoda mempunyai 2 macam otot, yaitu 1. Somatik, yang tidak khusus atau yang terdiri dari satu lapis langsung di bawah hipodermis. 2. Khusus, yang memiliki berbagai fungsi tergantung pada lokasinya, yaitu sebagai contoh otot spikuler berguna untuk mengeluarkan spikulum pada yang jantan. Otot-otot dinding tubuh terletak longitudinal dan bertanggung jawab untuk melakukan gerakan cacing seperti ular. 6. Sistem gerak.
Gerak pada nematoda disebabkan oleh adanya otot-otot yang terdapat pada dinding tubuh. Otot-otot itu terletak di antara tali epidermal dan membujur sepanjang tubuh. Otot-otot itu terbagi menjadi 4 kuadran. 2 kuadran terletak pada 2 sisi dorsal dan yang lain pada sisi ventral. Baik, selanjutnya reproduksi nematoda. Nematoda berproduksi dengan secara seksual yang umumnya diesis atau gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina yang terdapat di individu berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh cacing betina. Telur yang sudah dibuahi memiliki cangkang yang tebal dan keras. Di permukaan cangkang memiliki pola yang spesifik digunakan untuk proses identifikasi jenis cacing yang menginfeksi manusia melalui pengaman telur cacing. Telur menetes menjadi larva yang berbentuk mirip induknya. Larva mengalami molting atau pergantian kulit hingga 4 kali. Cacing dewasa tidak mengalami pergantian kulit tetapi tubuhnya tumbuh membesar. Adenoporea. Pasmin tidak ada, ampin besar, kebanyakan hidup bebas. Chromadorida. Hidup bebas, ampin spiral dan melingkar. Kantung esophagus terbagi menjadi 3 bagian. Hidupnya di laut dan air tawar. Contohnya, Chromadora sp, Wilsonema, dan Monister. Enoploidea. Pada Enoploidea tidak ada cincin-cincin cuticula, tetapi cuticula halus, seringkali dilengkapi dengan bulu-bulu kaku. Pada bagian ujung anterior terdapat 6 papillae labiales, 10 atau 12 bulu-bulu kaku di dalam 1 atau 2 gelang-gelang atau lingkaran. Sepasang celah cepal dan ampin berbentuk Chaetiforum, hidup bebas di laut. Contohnya, Metocolaimus Pristiurus, hidup bebas di laut di benua Amerika Utara dan Eropa. Xenoplus dan Migloimus. Dorilaemodea. Dorilaemodea umumnya hidup di dalam tanah dan air tawar. Cuticula halus tanpa bulu-bulu kaku, ujung anterior dengan 2 lingkaran papillae yang masing-masing terdiri atas 6 dan 10 papillae. Ampin Chaetiforum Peirins bersifat muskular dan jarang bagian posteriornya membesar. Contohnya, Sekarnantia disebut dengan Phasmida karena terdapat anggota spesiesnya memiliki plasmid. Banyak anggota kelas hidup dalam tubuh vertebrata, serangga, dan tumbuhan. Berikut uraian tentang contoh-contoh spesies Sekarnantia. Yang pertama yaitu Ascaris lumbriodes atau cacing perut. Ascaris lumbriodes ialah parasit usus halus manusia yang menyebabkan penyakit askariasis. Kedua yaitu Aeolostoma goenale atau cacing tambang. Disebut cacing tambang karena sering ditemukan di daerah pertambangan. Misalnya di Afrika, spesies cacing tambang di Amerika yaitu Necator americanus. Ketiga yaitu Euchirus vernicularis atau cacing kremi. Euchirus vernicularis atau Enterobius vernicularis atau cacing kremi berukuran 10-15 cm. Cacing yang hidup di usus besar manusia, khususnya pada anak-anak. Keempat yaitu Wolfenia bacfori, cacing filaria atau cacing rambut, yang hidup parasit di kelenjar getah benih atau limfa. Cacing menyebabkan penyakit kaki gajah, elephantiasis atau filariasis. Kelima yaitu Oncorheka volvulus, merupakan cacing mikroskopis penyebab otorcalisis atau liver blindness yang mengakibatkan kebutaan. Faktor pembawa ialah lalat kecil, penghisap darah black fly atau Similium. Cacing banyak terdapat di Afrika dan Amerika Selatan. Nilai ekonomis dari nematoda yaitu pada umumnya nematoda merugikan karena hidup sebagai parasit dan menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan tumbuhan. Contohnya yaitu Globodera rostesenis
yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat, dan sebagai faktor dan virus dari virus sebagian tanaman pertanian. Tetapi ada juga loh kawan-kawan nematoda yang menjadi predator hama, misalnya ulat tanah. Terus yang selanjutnya itu Cyanorhabditis elegans merupakan nematoda yang hidup bebas di tanah dan telah lama digunakan sebagai organisme model untuk penelitian mengenai perkembangan hewan, termasuk juga perkembangan saraf, karena mudah dikembangbiakan dan mudah dianalisis struktur genetikanya. NASA bahkan menggunakan Cyanorhabditis elegans untuk meneliti dampak gravitasi nol pada perkembangan otot dan fisiologinya dengan mengirim sampel cacing tersebut keluar angkasa selama 2 minggu. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Thank you for watching and attention. Bagi yang kurang mohon